Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Saktia Hasani, mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2022, LPTK Universitas Pendidikan Indonesia, bidang studi pendidikan IPA. Hari ini, Selasa, tanggal 13 Desember 2022, saya akan menampilkan video uji kinerja saya dengan judul Listrik Statis. Selamat menyaksikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan hari ini kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Siapa yang memimpin doa? Oh iya, siap, silakan. Sebelum kita mulai, atau baiknya berdoa dimulai. Doa selesai. Gimana kabarnya? Baik. Gimana kabarnya? Baik. Baik dan semangat. Nah, siap belajar IPA? Siap. Kalau misalnya siap, sekarang siapkan bukunya sama penanya supaya kalian bisa mencatat informasi. Ada bukunya? Ada bukunya. Ya, bukunya sudah ada. Pulpennya sudah ada? Oke. Nanti dicatat setiap informasi yang ada yang menurut kalian penting. Oke? Kita mulai. Nah, mari berbagi pengalaman. Gambar apakah itu? Ini ayam. Siapa yang suka makan mie ayam? Rata-rata suka makan mie ayam. Pakai saus? Makanya biasanya pakai sendok garpu atau pakai sumpit? Ada warung mie ayam yang sumpitnya itu dia sudah disediakan. Ada juga yang sumpitnya itu yang dalam kemasan. Kalian buka si plastiknya itu, apakah si plastiknya itu nempel di tangan kalian? Tidak. Apa ada yang pernah nempel? Pernah. Ada yang pernah, ada yang enggak ya. Oke. Selanjutnya. Oke. Apa yang terjadi pada kucing itu? Apa Diana? Apa? Kucing ketempelan styrofoam. Kok bisa kucing ketempelan styrofoam? Karena adanya gaya tarik menarik. Ya, itu juga betul. Karena ada gaya tarik menarik itu di kehidupan sehari-hari, kita juga ada teknologi yang berdasarkan dengan gaya tarik menarik. Salah satu contohnya adalah mesin fotokopi. Ada yang tahu mesin fotokopi? Ada yang pernah pakai? Nah, kami yang pakai atau fotokopi yang pakai? Fotokopinya yang pakai. Nah, mesin fotokopi dia juga berdasarkan sama gaya tarik menarik. Ada yang tahu penemu mesin fotokopi? Satria siapa? Iya, Chester Charleson. Nah, Randy boleh dibocorin? Pas penting. Charleson adalah seorang penghidup penyakit reumatik. Menyadari hal tersebut sangat membebani pekerjaannya. Hal inilah yang mengawal lahirnya mesin fotokopi. Oke, jadi ini dia penemu mesin fotokopi namanya Chester Charleson. Nah, si Chester Charleson ini dia menemukan mesin fotokopi karena apa? Karena dia punya penyakit reumatik nih. Nah, dari penyakitnya itu dia nggak bisa tulis banyak-banyak karena sebagai pengacara dia membutuhkan salinan kertas penting kan. Kalau zaman dulu kan harus ditulis ulang. Jadinya dia termotivasi nih gimana caranya untuk memudahkan pekerjaannya. Jadilah dia bereksperimen dengan kondusivitas foto yang pakai konsep tarik menarik tadi. Jadi kalian termotivasi nggak bikin sesuatu? Iya. Mau jadi penemu? Mau. Oke.
mulai belajar, Ibu mau tahu dulu nih, kalian bisa nggak ya buat belajarnya? Bisa. Oke, Nina, Kanisa, sama Nina. Kita coba tes diagnostik dulu. Silakan. Jadi kan di sini ada, kalian lihat tuh, ada di atasnya A, B, C atau D. Jadi kalau misalnya jawabannya kalian pilih D, berarti yang ada di atas itu huruf D. Kalau A berarti huruf A. Kalau B berarti huruf B. Kalau C berarti huruf C. Kalau udah tahu boleh diangkat jawabannya. Ibu scan. Boleh diangkat. Ina, Evira, Tantanya, Naila, oke. Next. Boleh nomor 2. Sudah nomor 2. Nomor 3. Nomor 4 terakhir. Ya. Ini hasilnya, hasil tadi pretest, nggak apa-apa. Nanti setelah kita belajar, mudah-mudahan hasilnya lebih baik ya. Amin. Kita lanjut lagi. Nah, boleh dibaca Dina? Saling berinteraksi. Terus ada apa saja sih di listrik statis ini? Simak penjelasannya yuk. Jadi listrik statis itu kalau misalnya kita singkatnya, listrik statis adalah arus listrik dalam keadaan diam atau statis. Nah, fenomena listrik statis ini timbul saat benda-benda bermuatan listrik saling berinteraksi. Jadi harus ada dua benda ya, karena saling berinteraksi. Kalau cuma satu benda pasti dia berinteraksi sama siapa? Dia introvert. Nah, dari muatan listrik, nih, kamu pernah mendengar istilah atom? Bukan kacang atom, tapi ini atom, ya termasuk bom atom. Atom merupakan suatu dasar materi yang terdiri atas inti atom dan kulit atom. Jadi ada inti atom ini, inti atom di tengah, dan kulit atom yang dibuatnya. Nah, partikel penyusun atom, dia ada elektron, ada proton, dan ada neutron. Kalau elektron muatannya negatif. Kalau proton muatan positif. Kalau neutron muatannya netral. Jadi bisa ingat ya, elektron negatif, proton positif karena P kan, neutron netral. Atom. Saat elektron dari atom sebuah benda berpindah ke atom benda lain, karena tadi dua interaksi antar benda kan ada dua. Jadi dari satu benda ke benda lain, dia berpindah, akan terjadi ketidakseimbangan. Karena kan berpindah si atomnya. Karena berpindah, jadi jumlah yang di tempat yang satu sama yang tempat yang lain akan berbeda. Nah, sebuah benda kan tadi ada yang dikatakan netral, terus ada apa lagi?
muatannya? Positif dan negatif. Kalau netral apabila jumlah elektronnya sama dengan proton. Elektron tadi muatannya apa? Positif. Terus proton muatannya? Negatif. Nah, terbaliklah. Elektron muatannya negatif. Kalau proton muatannya positif. Ketika elektron sama proton muatannya sama, itu namanya netral. Kalau muatan positif berarti elektronnya lebih sedikit daripada jumlah protonnya. Kan dia positif kan? Elektron tadi apa? Negatif. Dikatakan bermuatan negatif jika jumlah elektronnya lebih banyak daripada jumlah proton. Cara membuat benda bermuatan listrik. Ada 3 caranya. Ada apa aja? Penggosokan, induksi, sama konduksi. Nah, nanti kita akan mulai untuk membuat benda bermuatan. Kita coba, tapi kita cobanya sama cara penggosokan. Membuat benda bermuatan listrik dengan cara menggosok benda yang satu ke benda yang lain. Nah, tabel muatan bahan-bahan ini yang penggosokan. Jadi misal penggosokan antara sisir plastik dan rambut manusia. Jadi sisir plastik digosok di rambut manusia. Sisir plastiknya bermuatan negatif, rambut manusianya bermuatan positif. Prosesnya elektron dari rambut manusia berpindah ke sisir plastik. Mari mencoba. Kita coba ya. Ini. Oke, sambil menunggu ini, Ibu mau absen dulu karena Ibu tadi terlupa absen kan ya? Oh iya. Iya, Ibu terlupa absen. Maaf ya. Tapi masuk semua? Giliran mau absen ya keluar. Yang pasti masuk semua, udah Ibu absenin ya. Masuk semua. Oke. Oke, karena sudah masuk semua. Kita lanjut. Di sini ada balon. Tadi kan di sini ada contohnya. Ada balon dan kain wol ya. Di sini contohnya ada balon karet dan kain wol. Balon pasti dari karet. Ada nggak balon dari karet? Ada balon dari karet. Ya, balon kecil. Oke, balonnya digosokkan ke baju berbahan wol. Apa yang terjadi? Balonnya bermuatan? Ya, elektron. Si benang wolnya. Baju wolnya bermuatan apa? Proton. Berbeda ya? Kita ulang. Kan tadinya muatannya sama-sama ada proton neutron. Proton elektron. Sama-sama nih. Ketika setelah digosokkan, apa yang terjadi? Elektronnya pindah ya, betul. Elektronnya pindah. Apa yang terjadi ketika balon digosokkan pada baju wol? Ketika balon digosok pada kain wol tadi, kan balonnya digosok pada kain wol. Nah, elektron yang ada di kain wol, baju wol tadi, berpindah ke balon sehingga balon menjadi bermuatan listrik negatif, sedangkan kain wol bermuatan listrik positif. Ini tujuan pembelajarannya. Pusing bacanya? Ibu kasih intinya aja. Tujuan pembelajarannya nanti kalian diskusi. Terus melakukan penyelidikan. Terus
dan menyelidiki, membuat percobaan. Oke, setelah itu kalian bisa mengerti apa itu konsep listrik statis. Sekarang cobalah lakukan penyelidikan ulang dengan mengganti balon dengan penggaris plastik atau sedotan. Di sini Ibu sudah siapkan sedotannya. Terus dan kertas-kertas kecil dengan tisu kering dan rambut kering. Bisa nanti kalian pakai tisu atau pakai rambut. Kalian punya rambut. Kalau pakai kerudung berarti gantinya sama tisu. Nah, variasikanlah jumlah gosokan. Jadi misalnya percobaan pertama kalian mau menggosok 20 gosokan, 20 kali. Apakah dia bisa menarik potongan kertas apa tidak? Terus kalian ganti jumlah gosokannya, misalnya jadi 70 kali atau 50 kali gitu ya. Nanti diskusikan dengan kelompok kalian. Sekarang boleh bikin kelompoknya? Ya. Sama Yosia mau bareng kelompok atau mau di sini berlima? Oh, di sini berlima. Ini berempat, ini berempat, itu bertiga, gitu ya? Bisa? Sok dibikin dulu kelompok. Medianya nggak usah disatuin aja, kursinya aja. Medianya nggak usah Oke, sekarang bisa ditulis dulu nama kelompoknya sambil didiskusikan. Kalian mau ngapain? Nanti boleh dipilih-pilih sambil dibagikan. Ini untuk praktikumnya pasti sudah boleh. Dulu yang nyari informasi. Kita cari. Kan bisa ikuti. Oke, bisa dimulai. Ya, silakan. Bisa yang udah dapat kertasnya bisa dipotong kecil-kecil dulu. Kecil-kecil. Sambil dibuat. Contohnya gini ya, contohnya
Nah, tadi gue udah kasih tahu itu. Terus ada tisu. Nah, tisunya itu, sedotannya itu digosokkan ke tisu. Terus kan karena harus variasikan jumlah gosokan, sambil hitung berapa kali ngegosoknya. Setelah digosok, baru kalian dekatkan ke potongan kertas. Apakah dia bisa menarik potongan kertas atau tidak? Gitu. Oh, gitu. Bisa? Nanti hasilnya kalian bisa tuangkan dalam LKPD-nya. Jadi di pinggirnya ditambahin lagi berapa jumlah gosokannya? Oh iya. Berapa puluh kali? Gimana ya? Coba ya. Gosok pakai. Ada. Itu pakai di mana ya? Coba. Tapi potongannya potongan tisu. So, ambil. Kalau tisunya kurang boleh ambil di depan ya.
Ya, teman sekelompoknya alhamdulillah banyak membantu ya, walaupun ada beberapa yang bantu doa gitu ya. Nah, karena sudah diskusi kelompok, sudah melakukan penyelidikan juga, pasti sudah dapat kesimpulannya kan? Sekarang ibu mau ada kelompok yang maju mempresentasikan penyelidikan. Kelompok siapa yang maju? Oh, oke, silakan. Kasih tepuk tangan dulu dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini kembali lagi bersama kami dari kelompok dua. Masuk di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum listrik statis. Pertama, bahan-bahan yang akan dilakukan itu yang sudah dilakukan menyiapkan alat dan bahan. 2. Memotong kecil. 3. Menggosok sedotan dengan tisu kering. 4. Mengendalikan sedotan yang sudah digosok ke potongan kertas. 5. Menggosok penggaris dengan rambut. 6. Mendekatkan garis yang sudah digosok ke potongan tisu kering. Rata-rata benda yang dapat ditarik adalah 3. Jadi Dari berapa? Itu Dari berapa kali? dari 15. Ada 15 kali gosokan. Oke, terus? Lama penggosokan mengaruh terhadap gaya tarik benda. Jadi kesimpulannya, semakin lama penggosokan, semakin banyak benda yang dapat ditarik. Oke, kesimpulannya semakin lama penggosokan, semakin banyak benda yang dapat ditarik. Ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asti, saya bertanya jarak antara kertas dan sedotan berpengaruh apa? Ya, berpengaruh. Ada yang kasih mau masukan nggak? Siapa? Yang sok Hansa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin ngasih pendapat. Iya, memberi pendapat. Berpengaruh karena pada percobaan tadi semakin dekat jaraknya, semakin banyak potongan kertas yang dapat ditarik. Ya, jadi ternyata dari pertanyaan Asin, tadi Asin tanya, apakah semakin dekat jaraknya berpengaruh apa enggak sama gaya tarik menarik atau jumlah yang dapat ditariknya? Ternyata berpengaruh ya. Nah, nanti jarak antar benda itu, ya, kita bahas di pertemuan selanjutnya tentang hukum kolom. Jadi ditahan dulu, tapi boleh kepo nanti di Google, gitu ya. Oke, silakan ditutup aja. Ada pertanyaan lagi nggak? Nggak ada. Udah mau pulang. Ya, Sof. Oke, pertanyaan saya tutup. Bila ada kurang apalagi itu mau menjelaskan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. Tadi kelompok 2 lupa ya, masih tahu namanya siapa aja. Udah pada kenal. Oke. Nah, berarti tadi ternyata jumlah gosokan kita refleksikan. Tadi kalian ngapain aja? Melakukan apa? Penyelidikan. Penyelidikannya ngapain? Menggosok apa? Sedotan tisu. Terus dia ternyata bisa menarik potongan kertas. Terus apa lagi? Ternyata yang kalian itu apanya? Jumlah penggosokan. Ternyata jumlah penggosokannya berpengaruh terhadap daya tarik. Lalu gimana perasaan kalian belajar hari ini? Senang nggak? Ya senang. Berarti udah ngerti ya? Ya aja. Sekarang kita tes
lagi, kita uji lagi. Tadi ada yang 25%, berarti ada yang betulnya satu doang ya. Mudah-mudahan yang sekarang betulnya banyak ya. Oke, siap-siap, disiapin kartu tulisnya. Oke, nomor 1. Oke, ya. Lanjut. Oke. Lanjut. Nomor 3 ya? Oke. Lagi ya, satu lagi. Pertanyaan terakhir. Udah bawa nomor 1 ya belum? Belum sih. Nah, udah oke. Oke, kita lihat hasilnya ya. Nih, yang segini. Ini rata-ratanya, jadi nilai kalian di akhirnya. Alhamdulillah ada peningkatan sama nggak ada peningkatan. Oke, karena tadi kita udah evaluasi juga, alhamdulillah. Untuk materi selanjutnya, tadi kan Ibu sudah menjelaskan sedikit tentang jarak. Ternyata berpengaruh juga terhadap tarik menariknya benda. Lalu itu akan kita bahas minggu depan tentang hukum kolom. Nah, kalian bisa baca-baca di rumah. Ibu juga sudah berikan bahan ajarnya dan soal latihan supaya nanti besok udah bisa minggu depan udah bisa ya di Google Classroom kelas. Oke, sekarang kita dimulai dengan doa. Mari kita tutup hari ini juga dengan doa. So, ayo satunya. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.